Kalian pasti nggak asing nih Good Mood dengan boneka Barbie. Siapa sih yang nggak tahu Barbie zaman sekarang? Baik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan laki-laki pun tahu Barbie. Tapi yang lebih gemar dengan Barbie itu pasti anak-anak perempuan. Nah, buat kalian yang kelahirannya di tahun 90-an kayak aku, itu pasti udah familiar banget kalau kalian libur kenaikan kelas, itu pasti ada film Barbie ditayangin di TV. Barbie Mariposa atau Fairytopia. Kalian pasti inget dua film yang legendaris ini. Tapi ya Good Mood, di balik tubuh dan wajah sempurnanya Barbie, senyumnya yang manis, itu terdapat sisi gelap yang bahkan mungkin bisa membuat orang lain itu dalam masalah. Nah, kadang juga mungkin saking ya terobsesinya orang-orang dengan Barbie, dengan kesempurnaannya Barbie, banyak di antara mereka yang ingin mengubah dirinya menjadi boneka Barbie. Obsesi yang berlebihan ini kan pasti nggak baik dong. Ya saking mereka ingin menjadi Barbie, kadang mereka lupa apapun yang berlebihan, apapun yang terlalu over, itu nggak bagus, apapun itu ya. Nah, di episode kali ini, aku akan ngasih tahu ke kalian sisi gelap dari boneka Barbie. Supaya kalian nggak tahu baik-baiknya aja nih dari Barbie, kesempurnaan Barbie. Aku pengen membalanskan persepsi kalian. Kalau apapun yang berlebihan, itu pasti nggak baik. Dan sisi nggak baiknya ini, itu harus kalian tahu juga, biar semuanya balance. Oke? Ini dia sisi gelap dari boneka Barbie. Yoga Barbie. Yaps, ada seorang perempuan nih di Facebook yang seperti memperingati para orang tua bahwa ada boneka Barbie yang namanya Yoga Barbie itu telah mengintai anak-anak kita di rumah. A Christian influencer is very concerned about Barbie dolls. Not due to Barbie dolls placing an unreasonable expectation of beauty on young people or anything like that. She's concerned about Yoga Barbie because Yoga Barbie, according to her, means Satanism. Walaupun mungkin bagi banyak orang yoga itu memang benar-benar bermanfaat, tapi ada juga nih orang-orang yang menganggap bahwa yoga ini adalah sebuah masalah. Beberapa orang mengklaim bahwa yoga ini sebagai pintu gerbang menuju hal-hal gaib dan cenderung negatif. Hal-hal menuju tempat yang berbau setan. Dan banyak orang yang percaya bahwa oknum-oknum yang ingin membuat anak-anak masuk ke dunia setan, itu akan menggunakan berbagai cara, berbagai alat untuk bisa menghipnotis anak-anak ini, termasuk lewat boneka Barbie Yoga ini. Ada seorang wanita nih, yang mengklaim dirinya sebagai pembicara, penyanyi, penulis, dan seorang musisi, bernama Yasmin Suri. Nah, si Yasmin Suri inilah dia membuat di halaman Facebooknya dengan kayak peringatan yang mengerikan kepada orang tua tentang penjelmaan setan dan iblis yang ada di dalam Barbie Yoga. Di sini mereka itu kayak berusaha diberitahu kalau jangan beli deh boneka ini karena ada beberapa pose yang bisa menyebabkan anak-anak kalian itu masuk ke dunia setan. Suri membuat postingan dengan kata-kata Yoga Barbie ada di target Ra. Setan selalu datang seolah-olah tidak bermasalah. Dia tidak akan pernah datang dengan tanduk dan garpu rumput. Harga dari boneka Yoga Barbie ini sekitar $24,99. Dan dengan uang $24,99 itu sudah bisa mengantarkan jiwa anak-anak kalian ke dunia setan. Itu yang dipercaya oleh Suri. Menurut perusahaan yang membuat Barbie yaitu Mattel, Barbie, si Breathe With Me Barbie ini merupakan boneka bertema meditasi pertama dari si Barbie ini. Di dalam satu box boneka Barbie ini, kalian akan mendapatkan satu anak anjing, satu boneka Barbie, dan juga 4 emoji awan. Selain itu, boneka Barbie ini juga memiliki 5 gerakan yoga. Di mana orang-orang percaya bahwa 5 gerakan yoga ini adalah gerakan yang bisa membawa kita ke alam setan. Jadi kalau kita lengkap nih ya menggerakkan 5 gerakan yoga ini, maka kita akan berhasil membuka sebuah gerbang yang membuat kita bisa berkomunikasi dan masuk ke dunia lain. Dan ini yang di warning sama Suri agar para orang tua itu lebih memperhatikan anak-anak mereka saat sedang bermain dengan Yoga Barbie ini. Karena kan kalau anak-anak sudah bermain dengan Yoga Barbie, itu mereka pasti akan lupa waktu. Dan orang tua biasanya akan percaya aja kayak, oh anak saya nih udah main sama boneka Barbie, ya udah dia akan anteng gitu aja diam. Di mana ya? Itu sebenarnya berbahaya.
Kan orang tuanya jadi ya udah nggak ada rasa khawatir dan takut kan, karena anaknya ya bermain dengan hal yang wajar gitu. Tapi di balik itu ternyata si boneka yoga Barbie ini sedang mengintai anak-anak agar mengikuti pose yang dilakukan oleh si boneka yoga Barbie ini. Selanjutnya adalah hantu Barbie. Ada beberapa masyarakat atau orang-orang yang suka berpakaian atau berpenampilan layaknya pakaian-pakaian yang gelap, misterius, mistis, spooky. Pokoknya auranya itu gelap gitu. Nah, mungkin dari kebiasaan orang-orang yang suka berpakaian gelap inilah si perusahaan Mattel membuat boneka Barbie hantu ini. Karena sebenarnya boneka Barbie hantu ini juga masuk ke seri kecantikan berhantu. Di mana seri kecantikan berhantu Barbie ini ada 4, yaitu vampir Barbie, hantu Barbie, lalu ada zombie Barbie, dan juga kayak Madame Gothic Barbie gitu. Tapi kita akan ngebahas yang hantu Barbie. Hantu Barbie ini dibuat oleh Mattel pada tahun 2012, di mana dia merilis hantu Barbie sebagai bagian dari koleksi kecantikan berhantu. Jadi, pada pandangan pertama, kalau kalian ngelihat boneka ini tuh sebenarnya kayak menawan, elegan gitu, tapi ada mistis-mistisnya. Tapi hal itu akan berubah setelah kalian benar-benar memiliki boneka ini, dan boneka ini ada di kamar kalian. Ada sebuah legenda urban yang mengatakan bahwa boneka Barbie ini akan memakan energi kalian saat kalian sudah percaya dengan Barbie ini. Pada saat pertama kali kalian beli, ya semua akan baik-baik aja. Kalian akan melihat Barbie ini manis, menawan, elegan, misterius. Tapi setelah beberapa hari nih ya, kalian sudah pajang boneka ini di kamar kalian, maka sedikit demi sedikit Barbie ini akan menyerap energi kalian di malam hari. Ketika Barbie ini sudah merasa kalau energi yang dia serap dari si owner sudah cukup, maka di malam hari dia akan bangun dan berkeliling kamar kalian tanpa kalian sadari. Mungkin kalau di kamar kalian ada CCTV, kalian bisa tahu pergerakan dari Barbie ini. Padahal nggak kalian mainin kan, tapi dia bergerak sendiri di malam hari. Ada juga yang mengatakan bahwa Barbie ini saking udah banyak ya dia punya energi, dia bisa masuk ke dalam mimpi kalian pada saat kalian lagi tidur dan mengacak-ngacak mimpi kalian. Dan yang paling parah, Barbie ini juga bisa merasuki kalian pada saat kalian tertidur. Dan ya, Barbie ini bisa melakukan apa aja ke kalian. Mungkin yang paling parah bisa membuat kalian menghilangkan nyawa orang-orang di sekitar kalian atau bahkan nyawa kalian sendiri. Selanjutnya adalah Hello Barbie. Boneka Barbie ini dirilis pada tahun 2015 oleh perusahaan Mattel. Hello Barbie ini merupakan Barbie pertama yang menggunakan teknologi AI. Jadi kayak teknologi AI yang dipasang di dalam Hello Barbie. Jadi nanti Hello Barbie itu akan berbicara dengan si pemiliknya. Let's make today a career day. How about today we imagine another career you might like to have? Just for fun. What do you think? Sounds great. You can never have too many careers. Believe me, I know. Okay, so, what about being a doctor? How does that sound? Hello Barbie ini memiliki sekitar 8.000 kalimat gitu di dalam database-nya dia. Dan si Hello Barbie ini terhubung ke internet. Nah, di sini letak bahaya dari Hello Barbie. Sebenarnya kalau nggak terhubung ke internet mungkin akan jauh lebih aman ya. Karena kan ini udah canggih banget tuh. Yang penting bisa nyautin omongan kita aja tuh udah wow banget. Karena kan Barbie-Barbie yang lainnya itu ya nggak bisa kayak gitu. Nah, karena terhubung ke internet inilah yang membuat para orang tua itu resah. Takutnya nanti malah ada peretas atau pembajak yang bisa ngambil data suara
atau kayak data-data pribadi dari anaknya yang sudah dia komunikasikan ke Barbie tersebut. Dimana nanti takutnya data dari percakapan yang dilakukan oleh anaknya ini itu diambil terus disalahgunakan sama orang-orang tertentu. Ada juga yang percaya bahwa pihak perusahaan Mattel itu sengaja membuat si AI Barbie ini atau Hello Barbie ini untuk mengumpulkan kayak kuesioner atau percakapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki Hello Barbie. Ya, tujuannya adalah untuk membuat atau mengetahui apa sih sebenarnya minat atau keinginan dari para customernya dari percakapan yang anak-anaknya lakukan setiap hari. Jadi perusahaan ini bisa kayak mendeteksi apa yang sebenarnya konsumen itu inginkan dan akan diwujudkan ke produk-produk berikutnya. Tapi karena banyaknya kontroversi dan banyak orang tua yang gak setuju dan gak suka sama Hello Barbie ini, akhirnya di tahun 2017, Hello Barbie tidak diproduksi lagi karena boneka yang tersambung dengan Wi-Fi dinilai sebagai bahaya dan tidak aman dari hackers yang bisa mencoba untuk mendengarkan rekaman dari sang pemilik dan juga meretas atau menghacking dan merubah program Barbie-nya sendiri sehingga Hello Barbie bisa saja mengatakan hal-hal selain yang sudah diprogramkan oleh si perusahaan Mattel. Agak creepy ya, kalau misalnya ternyata kata-kata atau kalimat yang sudah diprogram oleh Mattel itu diubah oleh hackers dan akhirnya malah membuat anak-anak itu jadi terhipnotis dan melakukan hal-hal yang Barbie ini inginkan, yang padahal itu nggak ada tuh di programnya si Mattel. Barbie, video girl. She's got a camera on her chest disguised as a necklace. It shoots real video, not HD like our kids' tech videos, but it's okay for us kids. And behind her hoodie, there's an LCD screen. Here are the controls you get: delete, record, and play buttons. It's very easy to record a video. There's also a USB port here. Selanjutnya adalah Barbie mata-mata. Pada bulan Juli tahun 2010, perusahaan Mattel ini merilis sebuah boneka Barbie baru bernama Video Girl Barbie. Nah, boneka ini tuh berharga sekitar $50 lah ya, atau 500.000 pada saat itu. Bedanya boneka Video Girl Barbie ini dengan boneka Barbie tradisional lainnya itu adalah di leher boneka Barbie Video Girl Barbie ini ada sebuah kalung. Dimana kalung ini kalau diperhatikan itu ada sebuah kamera. Dimana kamera inilah yang berfungsi untuk merekam si pemilik. Dan nantinya dari hasil rekamannya itu akan terlihat di belakang boneka Barbie-nya, di punggungnya. Video ini akan bertahan sekitar 30 menit lah ya di dalam boneka Barbie ini. Ya, kalau mungkin dilihat dari sisi positifnya, ini adalah hal yang keren karena ini bisa membantu anak-anak untuk kayak lebih mengenal teknologi kan, ada di dalam Barbie, ada di dalam boneka yang mereka suka. Tapi pertanyaan itu muncul dari para orang tua. Mereka itu bertanya-tanya dan kayak skeptis gitu. Apa sebenarnya fungsi dari si Barbie ini dirilis? Apakah hanya untuk penambahan teknologi di Barbie atau ada misi lain dari Mattel? Nah, di sini para orang tua itu takut jika si Mattel ini mengetahui customer yang ini memiliki si Video Girl Barbie, jadi perusahaan Mattel ini bisa memata-matai semua kegiatan dari sepemilik Barbie ini, yaitu anak-anak mereka. Jadi si Mattel itu jadi bisa mengintai apa sih sebenarnya yang anak-anak ini suka, yang mereka gemari, yang mereka lagi tekuni gitu, dan itu akan nantinya ditambah ke database atau ke produk-produk Barbie berikutnya. Jadi ini tuh sama kayak strategi marketing mereka untuk mengetahui apa minat dan keinginan dari konsumen-konsumen mereka. Agak aneh ya, agak creepy juga, karena kalau emang bener ini yang dilakukan oleh perusahaan Barbie, ya agak ekstrim aja sih cara mereka untuk mengetahui minat atau kesukaan dari customer-nya. Selanjutnya adalah papan Ouija Barbie. Selain papan Ouija Barbie ini penampilannya sama aja sih seperti papan Ouija pada umumnya, cuman temanya Barbie. Nah, mungkin Barbie merilis ini juga nggak mau kalah dong sama permainan yang lagi banyak dimainkan oleh orang-orang di Amerika pada saat itu. Kan Ouija itu sangat terkenal dan kayak siapa sih yang nggak mainin Ouija pada saat itu. Nah, jadi Barbie ikut nih buat mainan Ouija versi Barbie. Tapi banyak nih yang mengatakan bahwa kalau kita bermain papan Ouija Barbie ini di rumah, maka rumah kita itu akan berubah menjadi rumah yang berhantu.
bahkan bisa membuka sebuah portal gaib yang membuat banyak hantu atau setan itu masuk ke dalam rumah kita. Dan kalau kita nggak segera membuang papan ini atau menghancurkan papan ini, intinya dikeluarin lah ya dari rumah kita, maka rumah kita itu akan terus berhantu selama si papan itu ada di rumah kita. Ada juga beberapa remaja yang pernah nih mencoba papan Ouija Barbie ini dibawa ke sebuah acara fakultas gitu. Jadi mereka main di sekolah dengan papan Ouija Barbie ini, dan mereka itu menanyakan beberapa hal fashion, tips fashion atau berita-berita gosip-gosip tentang fashion dari bawah alam kubur. Jadi kalau ada arwah nih ya yang datang melalui papan Ouija ini, anak-anak tersebut akan bertanya tentang hal-hal yang berbau fashion. Karena mereka berpikir bahwa ini Barbie. Barbie itu kayak lekat banget dengan hal-hal berbau fashion kan. Jadi mungkin mereka mengira bahwa kalau bertanya tentang fashion dengan papan Ouija ini, yang datang itu adalah hantu-hantu desainer gitu mungkin. Jadi mereka bertanya tentang tips fashion. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Selanjutnya adalah tentang Barbie yang menjadi ikon dari operasi kosmetik. Di sini kalian pasti tahu kan, Barbie ini wujudnya sebenarnya tuh agak nggak masuk akal. Ya bener-bener se-perfect itu. Dimana sedikit nih ya, wanita yang memang baru lahir sudah memiliki body atau face, itu wajah yang sempurna Barbie. Jadi banyak orang yang merasa kalau melihat Barbie, itu mereka perlu mengikuti jejaknya Barbie. Atau perlu mengubah bagian tubuh mereka. Yang kita tahu nih Good Mood, industri kosmetik, industri operasi kosmetik, operasi plastik, itu sangat besar. Dan sangat amat banyak pemasukan dan hampir triliunan setiap tahunnya. Mereka bisa sebesar itu sampai sekarang, ya karena Barbie. Dari awal, perusahaan Mattel itu sebenarnya membuat Barbie itu memang nggak masuk akal. Ya, memiliki badan yang indah, sempurna, mata biru, rambut pirang, kaki jenjang, dimana ya nggak bisa dicapai oleh perempuan-perempuan yang memang dibawa dari lahir gitu loh. Mereka nggak bisa mendapatkan itu secara alami. Mereka harus mengubah diri mereka dengan metode operasi agar bisa mendapatkan tubuh seideal Barbie. Banyak orang-orang yang insecure, yang mereka itu merasa kayak, wah aku nih kayaknya kurang sempurna sebagai seorang wanita atau laki-laki, aku tuh harus mengikuti jejaknya si Barbie nih, supaya bisa lebih sempurna lagi. Jadi banyak orang-orang yang memutuskan untuk menabung atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan uang dan melakukan operasi ke tubuh mereka agar mirip dengan si Barbie. Ya inilah makanya kenapa pengaruh Barbie itu sangat amat besar di industri kecantikan, di industri fashion juga. Banyak orang-orang yang ingin merubah dirinya seperti Barbie. Inilah juga yang membuat dunia kosmetik dan operasi kosmetik itu melejit dan bertahan sampai sekarang ini. Wow banget kan? Dan bahkan mungkin kalian pun juga pernah insecure dulu sama Barbie. Barbie lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1959 dan diluncurkan secara resmi di American International Toy Fair. Dibuat oleh pengusaha wanita bernama Ruth Handler untuk menunjukkan kepada gadis kecil bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, bahwa seorang wanita memiliki pilihan. Dari sejak itulah, si Barbie langsung boom dan menjadi sebuah ikon global. Ruth menikah dengan suaminya bernama Elliot Handler pada tahun 1938 dan mereka memulai bisnis bersama, yaitu pembuatan perlengkapan rumah tangga dengan memanfaatkan plastik. Perusahaan Barbie ini bernama perusahaan Mattel itu karena gabungan dari nama belakang pasangan si Ruth dan juga suaminya, dan juga nama depan dari suaminya si Ruth ini. Mainan Barbie itu menjadi ikon utama dari perusahaan Mattel. Pertama kali Ruth membuat boneka Barbie itu karena terinspirasi oleh anaknya yang bernama Barbara. Pada saat itu, di tahun 1950-an, mainan anak-anak yang lumrah dibuat itu adalah mainan anak-anak berbentuk bayi. Di saat itu, Barbara nggak suka main dengan boneka bayi.
dia lebih memilih untuk bermain dengan mainan boneka kertas yang digunting-gunting menjadi bentuk manusia. Di sini si Ruth berpikir bahwa dia sepertinya bisa membuat mainan berbentuk wanita dari plastik. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian si Ruth dan keluarganya itu jalan-jalan ke Swiss. Di Swiss, si Ruth melihat sebuah etalase boneka yang dijual. Di dalam etalase tersebut ada sebuah boneka berwujud wanita yang cantik banget. Di sini Ruth langsung kepikiran, dia punya ide bahwa dia juga bisa membuat boneka tersebut. Boneka yang ada di Swiss ini bernama Lily. Ini adalah boneka berwujud wanita pertama. Jadi sebelum Barbie itu ada boneka Lily namanya. Nah sayangnya, di Swiss, boneka Lily ini cenderung memiliki citra yang buruk. Karena boneka ini nggak ditunjukkan untuk mainan anak-anak. Lebih ke mainan untuk memuaskan hasrat seksual. Jadi ini biasanya diberikan dari laki-laki kepada perempuan untuk menyatakan sesuatu. Ya, kalian tahulah ya. Ya, boneka ini memang memiliki citra yang cukup buruk di Swiss pada saat itu. Tapi, si Ruth itu mengadaptasi fisiknya aja, bukan citranya. Si Ruth kembali ke rumahnya dan akhirnya membuat Barbie. Nah, nama panjang dari Barbie itu adalah Barbara Millicent Robert. Dan di tahun pertamanya, Barbie itu sudah terjual sekitar 350.000 pieces. Wow banget kan, di tahun pertamanya udah segitu terjual langsung jadi ikon dunia. Gimana menurut kalian? Bisa diskusi di kolom komentar ya. Nah, Good Mood, gimana menurut kalian tentang sisi gelap dari Barbie dan sejarah singkat dari lahirnya boneka Barbie? Kalau menurutku sih ya, Barbie ini udah bener-bener jadi legenda ya, kayak urban legendnya dunia fashion atau dunia kecantikan para wanita. Karena nggak ada yang nggak kenal Barbie dan juga banyak orang yang ingin menjadi Barbie. Tapi terlepas dari itu ya, apapun yang berlebihan itu nggak bagus dan pasti punya konsekuensinya sendiri. Ya, kembali lagi nih. Suka boleh kalian, tapi jangan sampai obses lah ya sama kesempurnaannya si Barbie. Jadi, ya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!